wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya untuk mengikuti presentase tentang di Kombel ya, di Kombel kita, Kombel Kopi. Yang saya akan ambil judulnya adalah Sport Education Model atau SEM. Ini baru ya, dan dimasukkan di pembelajaran PJOK ya, di olahraga. Saya langsung saja Bu ya. Ini pengertian SEM. Pengertian SEM ini dikembangkan sejak tahun 1994 oleh Daryl Siedentop, seorang pakar pendidikan jasmani yang menjelaskan bahwa SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Dapat juga mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, pelajar, manajer, wasit, dan penonton. Semua siswa dilibatkan ya, dilibatkan semua siswa yang melakukan ya, bukan gurunya. Gurunya itu sebagai fasilitator saja. Berikutnya tujuan umumnya yaitu dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, sosial, dan mental. Tujuan utamanya adalah mengembangkan peserta didik menjadi individu yang menjadi pelaku olahraga yang kompetitif, pelaku olahraga yang terliterasi, dan pelaku olahraga yang antusias. Ini semua anunya ya, langkah-langkahnya semua karena panjang jadi disingkat saja. Competitive sport person, literate sport person, enthusiastic sport person, banyak lagi. Ini tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka pendeknya, yaitu difokuskan pada pencapaian langsung yang bisa diwujudkan dalam proses pembelajaran PJOK sehari-hari. Tujuan jangka pendek SEM ini dapat diwujudkan dalam pembelajaran. Antaranya mengembangkan keterampilan gerak, meningkatkan partisipasi sesuai tingkat kemampuan peserta didik, berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kerjasama tim dalam pencapaian tujuan bersama, menghargai ruang, mengembangkan kemampuan, membuat keputusan nasional terkait olahraga, memahami dan menerapkan peran seperti wasit, pelatih, atau peran lainnya, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Berikutnya ciri-ciri SEM. Ciri-cirinya ini banyak ya Bu. Misalnya pengelolaan waktu, menggunakan
poin. Dan terakhir ya adalah perayaan akhir musim, yaitu perayaan untuk menghargai prestasi dan semangat peserta. Karakteristik SEM, ada karakteristiknya ya, yaitu satu, pengalaman belajar yang realistis, yang kedua berpusat pada peserta didik, yang ketiga partisipasi yang inklusif, yang keempat kompetisi yang terstruktur, 5 penekanan pada nilai sosial, 6 pembelajaran multidimensi, yang ketujuh pencatatan dan evaluasi, dan terakhir adalah perayaan keberhasilan. Berikutnya, fitur atau desain SEM berbasis musim ya. Kompetensi dan latihan berlangsung dalam periode musim, misalnya 1 bulan atau 1 semester. Pengorganisasian tim tetap sepanjang musim dengan keberagaman kemampuan. Berbagai peran, peserta didik mengambil peran seperti pemain, pelatih, wasit atau manajer. Modifikasi permainan disesuaikan agar semua peserta dapat berpartisipasi. Misalnya juga lapangan kita ini tidak luas, bisa dimodifikasi kalau kita bermain di lapangan kita yang di depan. Terus berikutnya seri kompetisi. Kompetisi bertahap dan penyisian hingga puncak pertandingan. Pencatatan dan publikasi. Semua aktivitas dicatat untuk evaluasi dan publikasi. Perayaan akhir musim. Perayaan di akhir musim untuk menghargai prestasi dan semangat. Yang terakhirnya itu fokus pada pembelajaran nilai, mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama dan fair play. Berikutnya, penilaian dalam SEM, yaitu meliputi beberapa aspek penting. Di antaranya, 1. Pencatatan perkembangan, yaitu semua aktivitas dan kemajuan peserta didik dicatat secara sistematis, termasuk hasil pertandingan, keterampilan, dan partisipasi. Yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian dilakukan terhadap keterampilan fisik peserta didik, baik secara individu maupun dalam konteks tim. Ini mencakup penguasaan teknik dan taktik olahraga serta penerapan pengetahuan dalam pertandingan. Yang ketiga, penilaian partisipasi. Partisipasi aktif dalam latihan dan kompetisi dinilai, termasuk keterlibatan dalam berbagai peran seperti pemain, pelatih atau wasit. Penilaian ini mendorong peserta didik untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam tim ini. Terus keempat, evaluasi sosial dan karakter. Aspek sosial seperti kerjasama tim, kepemimpinan, dan sikap sportif juga dinilai. Ini mengukur bagaimana peserta didik berinteraksi dengan anggota tim dan mematuhi nilai-nilai olahraga. Berikutnya, dampak atau manfaat SEM. Dampaknya yaitu memberikan pengalaman olahraga yang lebih menyeluruh dan kontekstual, yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Meningkatkan rasa kepemilikan dan identitas tim. Dengan membentuk tim yang tetap sepanjang musim, peserta didik merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan tim dan menciptakan ikatan yang kuat antar anggota. Terus berikutnya, pengembangan keterampilan fisik dan sosial. Dalam SEM ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan fisik, teknik olahraga, serta kemampuan sosial seperti kerjasama tim, kepemimpinan, dan komunikasi. Berikutnya, peningkatan partisipasi aktif. Dan yang kelima, membangun karakter dan etika olahraga. Ini peserta didik belajar tentang nilai-nilai penting seperti fair play, sikap sportif, dan etika dalam kompetisi yang mendukung pengembangan karakter yang kuat. Berikutnya, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada, Bu. Ya, terima kasih.
Tapi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan tadi ada ciri-ciri atau karakteristik dari SEM itu sendiri. Salah satunya adalah ada tadi pendekatan berbasis musim. Apa maksudnya itu? Terima kasih Pak, saya mencoba untuk menjawabnya. Maksudnya ini berbasis musim itu tidak misalnya 1 bulan, 6 bulan, begitu Pak, bertahap. Dia tidak secara langsung selesai 1 hari itu, tidak, karena ini SEM anak-anak berperan aktif full. Ada yang jadi panitia, ada yang jadi pemain, dan lain-lainnya. Dia semua yang melaksanakan. Guru cuma menjadi fasilitator saja. Misalnya di semester 1 ini bulan Januari direncanakan membentuk panitia di situ di bulan Januari itu. Berikutnya minggu depannya menyusun apa-apa yang mau dilombakan. Begitu Pak. Terima kasih. Ada lagi? Bisa dikembalikan ke slide yang ya ini tuh ya. Ini kan tarik gitu. Menggunakan pendekatan berbasis sepanjang musim. Ada tadi yang 1 musim itu yang dimaksud adalah 1 semester barangkali Bu Emil? Iya. 1 semester. Yang ada di pikiran saya dalam 1 semester itu berapa permainan yang diajarkan dalam 1 semester itu, 1 musim. Itu dulu yang dijawab, barangkali kemudian saya lanjut pertanyaannya Ibu Emil. Berapa? Cuma 1 saja. Satu. Misalnya permainan tradisional mau dilombakan, jadi kita bentuk nih anak-anak apakah kelas 7 atau bergabung dengan Dalam 1 musim itu berapa permainan yang diajarkan? Permainannya cuma 1 saja, yang mau dilombakan saja. Ya. Tidak mestinya ada 2 karena ini satu olahraga yang mau dilombakan itu banyak yang berpartisipasi. Ya, sama dengan pergelaran pensi seperti itu. Ada yang jadi panitia, ada yang jadi pemain, begitu. Mungkin sudah jelas? Masih ada? Jelas, karena tadi yang saya bayangkan itu SEM ini adalah model. Ini bukan model pembelajaran. Jadi beberapa materi yang dalam 1 semester itu yang kita gunakan ini pendekatan. Iya, ini model pembelajaran. Tapi dia tidak dalam 1 hari 2 minggu, panjang perjalanannya. Iya, program, ya, macam kompetisi begitu. Iya, terima kasih karena waktu saya, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.